Di video kali ini, gua berhasil nabrakin King Squad atau KK Esport. Rozen, Robing, Roblox. Ya, mereka adalah para global season sekarang. Dulu gue sempat bahas tentang mereka dan juga para manipulators. Dramanya dulu sempat rame di TikTok. Video yang gua buat bahkan mencapai 6 juta views. Dan setelah itu pembahasan tentang mereka juga nggak gue lanjutin, dan videonya juga udah gue hapus karena ya ada alasan tertentu lah. Tapi sekarang gue gak tahu kenapa manipulators gak muncul lagi di global rank, tapi para King Squad ini mereka muncul lagi dan mereka menguasai lagi leaderboard global rank. Dan di video kali ini akhirnya gue bisa nabrak mereka. Dan gue akan kasih tahu kepada kalian gimana cara gue masuk server Laos dan bisa menemukan para King Squad ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan siapkan cemilan kalian. Jadi awalnya tuh gue bikin konten ini yang isinya tentang KK Esport atau King Squad yang kembali menjadi top global rank. Yang mana kita semua juga tahu ya, di awal season sampai mungkin pertengahan, global rank 1-5 itu isinya adalah player dari Indo ya, kayak Athena, Siwa, Dongkak, Taka, dan kawan-kawannya lah. Dan gue gak tahu sejak kapan para king-king ini mereka ada di top leaderboard lagi. Udah nyalip Dongkak, Siwa, Athena, dan kawan-kawan. Dan di konten itu gue nggak bilang loh ya kalau KK Esport ini pakai cara licik atau pakai cara gimana-gimana. Di situ gue hanya bilang gue penasaran aja dan gue pengen tahu cara mereka nge-push ke global 1 secepat itu tuh kayak gimana. Soalnya mungkin kalian juga tahu ya, akun-akun para global dari Indo ini mereka kan kebanyakan store joki ya. Dan akun mereka itu live 24 jam di TikTok. Ya mungkin nggak 24 jam juga, cuman akunnya itu dimainin terus. Dan maksud gua tuh kalau emang tadinya ranknya setara, saling salip itu wajar lah ya. Cuman kan ini tadinya ranknya jauh banget. Kok bisa KK Esport bisa ngejar top global Indo? Dan menurut gua kemungkinannya tuh cuman ada dua ya. Yang pertama, global Indo itu harus lost streak berkali-kali, baru KK Esport bisa nyalip mereka. Tapi kan kenyataannya di sini mereka enggak lost streak. Ya ada mungkin kalah 1-2 kali ya, wajar aja. Dan itu menurut gua enggak menyebabkan akun mereka bisa kesalip. Dan kenyataan yang terjadi adalah matchmaking KK Esport itu cepet banget. Dan karena itulah mereka bisa nyalip para top global Indo. Dan karena ini juga KK Esport atau King Squad ini dicurigai memakai RW atau cara curang biar ya rank mereka cepat naik. Dan kalau lo belum tahu, partian KK Esport ini pernah nabrak partian global Indo dan KK Esport kalah. Tapi kan itu yang ketemu global vs global gitu kan. Gua ingin gua sendiri yang ngerasain gimana sih rasanya nabrak KK Esport. Gua pengen tahu gitu kan gameplay mereka itu sebenarnya gimana. Dan gua kira untuk main di server Laos dan nabrakin KK Esport itu gampang ya. Ternyata gak semudah yang gue kira. Dan karena itu gua minta bantuan kepada salah satu followers gua, yang mana dia itu adalah pemakai room wangi atau RW. Nah jadi setelah gue bikin konten tentang King yang comeback, ada salah satu followers gue yang ngechat gue di DM TikTok. Sebenarnya banyak sih, cuman ini salah satu yang gue baca gitu pesannya. Jadi dia itu bilang kalau dia dan squadnya itu pernah nabrak KK Esport di server Laos. Dan katanya mereka pernah nabrak para King ini beberapa kali. Akan tetapi mereka selalu dikalahkan oleh King Rozen, Robing, Roblox, dan kawan-kawan. Mereka gak pernah menang lawan para King ini. Dan dia juga bilang kalau gameplay King ini emang jago banget. Dan awalnya gue nggak percaya ya sama orang ini, mungkin aja dia cuma ngedongeng gitu. Tapi gak lama kemudian setelah gue tanggapin chatnya, dia ngirim bukti screenshot kalau ya emang dia nabrak KK Esport dan dia emang kalah. Dan bukan cuma satu doang, dia emang kirim beberapa kali dia nabrak KK Esport. Dan dari sinilah gue minta bantuan orang ini untuk mempertemukan party gua dengan partinya KK Esport. Karena ya sebelumnya gua itu udah nyoba sendiri, otak-atik sendiri pakai cara ini, pakai cara itu untuk main di server Laos dan nabrak orang-orang Laos. Dan itu susah banget. Pertama gua udah beli VPN ya, udah beli premium, itu mahal banget. Karena kalau kita pakai yang free itu server Laos nggak ada.
Jadi ya udah, gue terpaksa aja gak apa-apa nyobain beli yang premium, dan ternyata emang nggak work juga. Mungkin harus ada caranya ya, dan gue gak tahu caranya gimana. Dan sebenarnya gue itu tahu ada satu cara untuk main di server Laos, yaitu kalian buka aja chat global, ubah bahasa kalian ke ini ya. Nah, nanti itu global chat kalian itu isinya orang Laos. Tinggal kalian cari aja deh di situ orang Laos yang emang lagi -1 gitu kan. Terus kalian di-invite dan secara otomatis kalian akan join ke server Laos. Dan setelah gua coba-coba ya, ini tuh harus 3 orang dari server Laos dan 2 orang dari server Indo. Kalau server Indonya ada 3, itu servernya tuh langsung keganti Indo gitu loh. Dan terkadang ini tuh error, kadang servernya Laos, kadang servernya Indo. Jadi menurut gua cara ini kurang efektif juga ya. Karena masa sih kita mau nabrakin KK Esport sama partian orang Laos yang bahkan kita gak tahu gameplay mereka kayak gimana. Tapi orang ini, dia itu tahu gimana cara masuk server Laos, dan dia juga tahu gimana cara nabrakin KK Esport. Jadi gua minta bantuan orang ini untuk mengirimkan party gua ke server Laos, dan kita akan mencari KK Esport di sana. Nah, jadi setelah gua chattingan ya, setelah gua mengobrol sama orang ini, katanya untuk ke server Laos itu nggak sembarang pakai VPN doang. Dan dia bilang untuk nabrakin KK Esport, kita tuh nggak butuh sekedar masuk server Laos. Kita juga butuh yang namanya RW, DK, DOD, dan segala macam yang kayak begituan. Dan jujur gue langsung kaget gitu ya, anjir mana mungkin gue pakai yang begituan. Gue takut akun gue ke-banned lah. Dan soalnya kan gue pernah pakai juga ya kayak gitu di konten gue sebelumnya, dan nggak berhasil juga. Jadi gue kira apakah ini bakal buang-buang duit lagi. Akan tetapi si orang ini bilang kalau dia bakal menanggung semuanya. Jadi katanya dia yang pakai RW, dia yang pakai DOD, pakai DK segala macam. Gue hanya disuruh untuk bayar itu semua, dan nanti dia yang pakai gitu, karena mungkin ya dia udah biasa pakai itu juga kali ya. Jadi kayak ya itu udah dunia dia gitu, dia udah terlanjur terjerumus ke hal seperti itu. Jadi dia bakal menanggung semuanya gitu kan. Anjay, dramatis banget. Nah, jadi gue itu pertama disuruh beli RW, DK, dan VPN. Dan si orang ini tuh tahu coy, ada store yang jualan hal-hal begituan ya. Tapi ini berbeda dengan store yang gua buat konten kemarin. Dan gua juga gak akan ngasih tahu nama store-nya apa, karena gua udah kayak perjanjian gitu loh. Ini store gak bakal gua usik, gak bakal gua report ya. Gua hanya membeli dan make untuk konten, selesai gitu kan. Tapi mungkin setelah konten ini bisa kali ya kita berantas semua store kayak gitu. Setuju gak kalian? Hahaha. Nah, jadi di sini tuh kita udah beli bahan-bahannya, kita udah persiapan, kita udah mau gas main di server Laos. Dan karena temen gua itu nggak datang satu, jadinya kita cuman bertiga. Jadi si orang ini dia bawa temennya. Di sini kita udah pakai Discord ya di server gua. Kita sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pertama-tama tuh dia konekin server kita ke Laos. Nah, tadinya tuh kan kita belum beli VPN ya di sini tuh. Masih pakai VPN yang udah gua beli itu. Dan ternyata nggak berhasil. Kita udah coba cara ini itu nggak bisa kalau pakai VPN yang gua beli. Dan kata si orang ini tuh kalau emang mau berhasil gitu ya main di server Laos, kita tuh beli VPN-nya harus dari yang jual RW tadi. Kayak sepaket gitu loh, VPN, RW, DK-nya semua dari dia gitu. Baru itu bisa berjalan. Jadi ya gak apa-apa lah, demi konten gua beli lagi tuh akun VPN dari penjual RW ini. Dan lu tahu nggak? Ternyata kalau pakai VPN dari dia berhasil dong. Kita bisa masuk server Laos, anjir. Kapitalis banget nih penjual RW, bangsat. Nah, di sini tuh kita start dari jam 9 lewatan. Nah, karena di konten sebelumnya ya, gua itu kan beli RW tapi nggak beli DK-nya ya. Jadi katanya percuma kalau kayak gitu. Di sini kebetulan kita itu beli DK-nya juga, dan gua bakal tampilkan kepada kalian DK itu sebenarnya kayak gimana. Nah, coba lu lihat di sini. Setiap matchmaking ya, ini kan dia yang pegang DK-nya ya. Jadi ini adalah screenshot dari HP dia. Dan coba kalian lihat, di sini tuh kita bisa tahu coy rank musuh apa, negaranya dari mana, ID-nya apa, nickname-nya apa. Like what the hell bro. Jadi fungsi DK itu ini ya, untuk mengetahui apakah rank musuh itu setara atau ranknya di bawah kita.
Dan kalau ranknya jauh di bawah kita gaskan gitu kan. Karena bisa aja lawannya gampang-gampang gitu kan, adik-adik. Dan kalau ranknya emang setara atau lebih tinggi dari rank kita, ya tinggal kita skip aja pakai dodge atau DOD. Jadi walaupun kita semua masuk nih ya, enter. Nah, satu temen gua ini nggak masuk karena dia yang pegang DOD kan. Jadi begitu kita masuk ke lobby dan itu gak ada hukuman coy, bisa digas lagi. Dan kredit skornya pun gak berkurang. Nah itu fungsinya DOD ya. Makanya kita bisa skip, gas lagi, skip, gas lagi. Kan kalau gak pakai cara gitu, kita nge-skip itu kan di hukuman ya, 30 detik ke 1 menit ya kan. Dan skor kredit kita bakal habis gitu kalau pakai cara begitu. Dan ini kita hampir 2 jam ya, ketemu orang skip, ketemu orang skip. Karena kita tuh nemunya yang glory mulu, yang glory 70, 80, kadang juga nemu yang immortal ya kan. Jadi kalau ada yang bilang di Laos itu ranknya rendah semua, mythic, epic, honor ya kan, menurut gua enggak deh. Buktinya ini 2 jam gua nemu yang glory terus anjir. Dan lo tahu gak sih, pengguna RW itu bisa tahu loh kalau ada musuh yang pakai RW juga. Nah yang paling kelihatan itu contohnya, ini kan gua main di server Laos ya. Terus tiba-tiba aja gua nemu orang Indo. Nah itu udah jelas pakai RW coy. Karena ngapain gitu kan mereka main di server Laos yang pingnya itu bisa 70, 80. Dan gue banyak loh ya nemu orang Indo yang udah immortal bahkan main di server Laos. Jadi gue bisa tuh tandain ID siapa aja sih yang pakai RW gitu kan. Karena sekarang tuh banyak banget orang kebelet imo, kebelet pengen global hero tapi pakai RW. Sepertinya akan seru ya kalau nanti kita sepil siapa aja orang yang gue temukan main di server Laos pakai RW gitu kan. Mampus kalian, malu tuh. Nah jadi kan kita tuh di sini udah hampir 2 jam ya. Kita nemunya yang glory terus, ranknya setara terus. Gak nemu tuh kita yang legend, yang mythic biasa, yang mythic honor, gak ada anjir. Jadi kita memutuskan untuk gak apa-apa, walaupun nemu yang glory kita tabrakin aja. Kita sekalian ngetes gimana sih skill para player glory di Laos gitu kan. Nah di sini kita udah menemukan musuh yang masih glory perbatasan. Jadi kita tabrakin aja. Nah dari draft pick sih gak ada yang aneh ya. Mereka pakai hero yang OP sama kayak di server Indo. Nah untuk gameplaynya juga ya sama aja sih anjir, sama-sama bisa main mereka. Dan di sini tuh ping gua tinggi banget ya. Bagi orang yang terbiasa main di ping 15, 10, 20 ke bawah gitu ya, main di 80, 90 tuh itu kesiksa banget sumpah. Nah makanya orang-orang yang pakai RW main di server luar itu bisa aja menang dikarenakan ada meta jungler tank gitu kan. Lu gak perlu sinyal yang bagus, gak perlu fast hand juga, karena ya pakai Fredrin Barat itu ping segini masih playable cuy. Nah untuk gameplay para glory Laos ini ya, menurut gua mereka emang bisa main sih. Bahkan di sini aja posisi tim gua kalah nih. Dan kayaknya kita bakal kalah di match ini. Soalnya agak susah juga sih udah main di ping segini ya kan. Terus gua pakai Xbox hero yang bahkan gua enggak ngerti cara pakainya gimana. Karena gue kira tuh ini bakalan gampang gitu kan. Ternyata ya mereka bisa main. Dan di sini tuh kita kalah oleh para glory dari Laos. Player-player yang gue kira bakal kayak bot, ternyata gua kalah sama bot. Agak memalukan dikit tapi gak apa-apa. Nah karena gua ini ingin balas dendam ya sama mereka, jadi di match selanjutnya kita tabrakin lagi orang yang tadi. Dan kebetulan kita nabrak yang tadi lagi. Lihat aja mereka pakai Sun lagi tuh. Dan di match ini kita mainnya serius ya kan. Kita nggak mau meremehkan orang lain lagi gitu. Dan entah kenapa di game kedua ini ping gua tuh serasa lebih lancar aja dari sebelumnya. Padahal sama-sama segini gitu pingnya, tapi ini kerasa lebih nggak delay lah. Nah kalau di game sebelumnya itu kan kita di press abis-abisan gitu ya, gak dikasih main. Tapi di game kedua ini malah tim kita yang lebih unggul. Di sini bahkan kita sampai invasi jungler mereka ya kan, gak bikin mereka main. Dan menurut gua ya sinyal itu bener-bener ngaruh banget. Di sini gue merasa nggak ada delay sama sekali. Maksudnya walaupun pingnya gue gede, tapi nggak delay, ngerti gak sih? Ditambah juga kita emang pakai hero power kita dan kita dapat Angela ya kan, dapat Ferdi. Jadi lebih gampang aja ini gamenya. Kesalahan yang kita buat sebelumnya adalah kita terlalu meremehkan musuh. Jadi kayak kita main ngasal aja lah pasti menang. Ternyata ya musuhnya bisa main gitu kan. Makanya di game kedua ini kita nggak meremehkan, kita main serius. Singkatnya di game ini tuh kita menang ya, dan kita langsung nyari musuh lagi. Nah di sini kita itu nemu yang ranknya masih legend loh. Jadi ya tanpa basa-basi langsung aja kita gaskan ya kan. Lumayan lah bintang gratis.
Bisa lu lihat di sini dari band and pick-nya aja udah aneh gitu kan. Dan di server Indo juga kalau lu masih Romawi, lu masih Legend, draft pick-nya ya kayak gini, kadang suka ngawur. Nah, di sini itu kan kita ranknya Glory semua ya, bawa Honor satu doang. Tapi lu lihat rank musuhnya Legend, Honor. Kok aneh banget gitu kan, bisa sampai nabrak Legend 3, Glory-nya satu doang dan Honornya satu. Dan sepengalaman gua ya udah 300 match gua main di server Indo, gua tuh gak pernah nemu yang Legend kayak gini. Even kalau gua nemu yang ranknya di bawah pun ya itu Mythic Honor. Dan keseringan sih nemunya ya yang Immortal, yang udah tinggi-tinggi ranknya gitu. Dan server Laos ini kenapa kok kayak gini? Atau gua mau nanya deh ke para Glory atau Immortal yang main murni ya BTW, kalian emang pernah ya nemu yang ranknya masih Legend gitu kan? Bukan satu gitu, 3 orang, 4 orang kayak di video ini. Pernah gak kalian? Soalnya gue gak pernah loh kayak gitu ya. Dan singkatnya di game ini kita menang ya, menang dengan cara yang mudah banget. Ini nabrak Legend bro, bayangin. Dan di sini tuh kita udah capek banget, berjam-jam gitu kan nyari KK Esport, nggak ketemu juga. Dan di sini tuh gue bilang, ayolah sekali lagi ya kan, nyari lagi last game, siapa tahu nemu. Dan lu tahu apa? Kita nabrak mereka. King Rosen, Robing, Roblox, mereka ini adalah KK Esport, gak salah lagi. Jadi akhirnya setelah berjam-jam kita main di server Laos untuk menemukan mereka, akhirnya kita nabrak juga. Dan di sini gue agak deg-degan ya, agak keringetan, gak tahu kenapa. Dan ini gue akan kasih ke kalian gameplay yang agak panjang dikit ya, biar kalian juga tahu gameplay mereka itu kayak gimana. Di sini bisa lo lihat di awal game Mino sama Vale-nya nge-clear cepet mid lane dan langsung nge-geng atas. Tapi mereka gak dapet apa-apa karena ya mungkin cuma rotasi doang ya kan, skill-skill mereka juga belum pada kebuka. Dan kalau lo perhatikan ya, di sini Mino-nya itu selalu bareng sama Vale, kemanapun Vale pergi selalu di cover sama Minotaur. Di sini gue kira mereka ngumpet untuk setup turtle duluan, tapi ternyata mereka ngegeng Ruby gua dulu dan Rubynya mati. Dan mereka nggak langsung turtle, mereka langsung ngerusuh Fredrin gua ya kan. Mereka warnya tuh di sini, mereka all in semua skillnya di buff merah ini, terus Grangernya nge-turtle sendiri. Dan di sini tuh kita jadi rugi banyak banget. Turtle mereka yang dapet, red kita mereka yang dapet, Fredrinnya juga mati ya kan. Dan di sini gua untungnya nggak mati karena gua berhasil ngedodge si Grangernya. Oke, di sini kita cukup kepres banget di early game dan mereka itu mainnya rotasi bareng terus ngegeng gitu kan. Lihat aja nih di sini berapa orang bro, Cloudy gua di geng habis-habisan. Walaupun kadang gua datang untuk bantuin ya kan, karena udah telat juga, tim kita udah rata. Jadi kita nggak terlalu ngefek juga gitu kalau join war. Dan menurut gua ya yang di sini ngeselin banget itu Mino sama Vale-nya sih. Mereka kayak mainnya tuh berdua gitu anjir. Si Vale yang nyari-nyari musuh gitu kan, di knock upin, terus di backup Mino, dan di geng lah kita, mati kita semua. Nah kalau udah kayak gini ya, kita tuh gak bisa keluar, kita tuh gak bisa farming ya kan. Setiap rumput itu pasti berbahaya. Ada Vale, ada Mino, mati dah kita semua. Nah contohnya ini, gua ngecek rumput ya kan, di situ ada Vale ke knock up, terus langsung disusul sama Mino, diombang ambing kita semua dan rata cuy. Gameplay mereka tuh gitu, cepet banget. Di sini kita tolol juga sih ya, kenapa gak pakai purify gitu. Tapi kalau lawannya kayak gini, gue rasa gak ngaruh sih mau kita pakai spell 2 pun ya. Cepet banget gameplaynya, gue kayak gak bisa nafas di sini. Dan dari yang gue amati ya, gameplay KK Esport atau gameplay para penjoki di luar sana, mereka itu pakai hero-hero yang bagus banget di early game gak sih, biar cepet-cepet snowball, cepet-cepet end gitu kan. Dan menurut gue pakai gameplay kayak gitu tuh, kalau di early-nya udah gagal ya kan, kebawa ke late game itu susah hero-hero early game. Tapi karena para penjoki ini adalah orang-orang profesional, jadi ya mereka membuat kesalahan tuh sedikit banget. Jadi ya daripada lama-lama ya kan sampai hero late game, mending pakai hero early aja, terus di end cepet-cepet gitu. Makanya rank mereka itu naik dengan cepat. Nggak kayak gua, nggak kayak lu semua gitu kan, yang main itu kadang banyak blundernya gitu, banyak hal yang harusnya nggak dilakuin gitu. Tapi mereka ini profesional, jadi mereka minim banget kesalahannya. Makanya mereka itu jago. Dan ini juga gue gak tahu ya, yang mainin itu emang Rogen Robing aslinya atau para penjokinya ya. Dan kayaknya sih para penjokinya ya. Gak mungkin gak sih ada orang yang main sampai 24 jam gitu gak berhenti-berhenti ya kan, mati cuy. Soalnya di Indo juga gitu kan, yang akun global-global itu bukan ownernya gitu yang mainin. Ya mereka mungkin terkadang main, cuman kebanyakan sama para penjokinya ya.
Oke, balik lagi ke gameplay. Ya mau gimana lagi? Di sini kita kalah ya kan? Karena menurut gua mereka terlalu jago, coy. Maksudnya mereka emang bisa main gitu, nggak kayak bot kata gua dulu ya. Gua dulu kan pernah bilang ya, ini KK Esport nabrakin para Honor yang menang gitu kan. Ternyata gua tarik lah kata-kata gua. Mereka jago ternyata. 9 menit udah di end, coy. 9 menit bahkan nggak sampai 10 menit ya. Jadi kalau kemarin katanya ya pas mereka nabrak Global Indo itu kan 6 menit suren ya. Mungkin Global Indo emang lebih jago aja dari mereka gitu. Dan katanya sih kata KK Esportnya ya, mereka itu nggak pakai VPN loh pas nabrak orang Indo. Kata mereka sih itu server bug aja, makanya mereka nyasar sama orang Indo. Dan pingnya juga gede banget ya kan, tinggi banget. Ya lu lihat aja di sini. Gua main di server Laos, pingnya 80, 70 ya kan. Bagi pro player mungkin itu ngaruh banget gitu ya. Bagi orang yang sering main ping 5 ms, 10 ms, dikasih 50 ms tuh langsung kejang-kejang gitu, nangis, langsung curhat gitu kan, bikin threads di Twitter. Nah jadi kesimpulan yang bisa kita dapat ya dari video ini, pertama, kalau ada yang bilang di server Laos itu ranknya rendah semua, menurut gua enggak. Karena buktinya aja 2 jam gua mencari musuh yang low tier nggak nemu. Ketemunya yang glory, yang honor, yang campuran, ada honor, glory, immortal ya kan. Bahkan ada yang immortal plus glory doang. Dan emang ada beberapa tadi yang gua ketemu sama legend ya kan. Tapi itu cuman sekali doang gitu kan. Sekali dalam 2 jam. Jadi kalau misalkan ya ada sekelompok top global gitu, terus mereka matchingnya ketemu yang legend, ketemu mythic Romawi, ketemu mythic honor berturut-turut gitu kan. Mungkin itu agak harus dicurigai ya, kok bisa gitu kayak gitu. Sedangkan gue aja tadi 2 jam nemunya glory, immortal ya kan. Dan soal durasi match mereka yang cepet banget ya kan, 6 menit end, 7 menit end. Gue rasa ya, ini menurut gue aja ya, kalau mereka nemunya lawan yang gue lawan tadi gitu kan, yang udah glory tapi gue kalahin, mungkin bisa aja gak sih 7 menit udah di end ya kan. Gue aja yang menang lawan mereka tadi dengan sangat mudahnya dikalahkan oleh KK Esport dalam waktu 9 menit gitu. Jadi mungkin batas normalnya ya 7-10 menit oke lah ya. Dan kalau misalkan durasi matchnya 7 menit ke bawah, 6 menit end, 5 menit end, di sini kita berpikir positif dulu ya. Mungkin aja bisa jadi lawan yang mereka lawan itu surrender. Atau mungkin kebetulan pas nemu lawan yang legend kayak yang gue lawan tadi, saking tololnya gitu kan orang yang mereka lawan, jadi endnya cepet banget gitu. Tadi aja gue easy banget, bisa aja gitu kan. Tapi kalau endnya 5 menit 6 menit berturut-turut gitu kan, ketemu yang ranknya legend atau mawi berturut-turut, nah gue gak tahu tuh kalau kayak gitu. Dan kalau dibilang mereka pakai RW biar nemu lawan yang mudah-mudah banget, gimana caranya anjir? Tadi gue aja ketemunya yang glory mulu udah 2 jam gitu kan main di server Laos. Itu kan gue pakai RW ya. Sedangkan kalau orang Laos pakainya gimana? Mereka udah di server Laos gitu kan. Atau mungkin ya ada trik tertentu yang membuat kita tuh auto dipertemukan dengan yang ranknya lebih bawah. Bisa jadi ya kan. Dan lu tahu gak sih, temen gua yang pakai RW tadi ya, di ban akunnya coy 30 hari. Dan sorry banget ya, mungkin yang nonton video ini sampai setengah gitu kan langsung tertarik, gue pakai RW mampus lu anjir, di ban. Dan gue juga gak tahu nih apakah nanti akun gue akan di ban juga ya kan. Yang jelas sekarang setiap gue login, gue tuh panik, ada notif di banned gak nih, ada notif gak nih ya kan. Masa sih akun gue hilang gara-gara melakukan eksperimen kayak gini ya. Dan menurut gue sih, gue cukup seneng ya eksperimen kali ini tuh berhasil. Karena kan sebelumnya gue udah bahas tentang manipulator ya kan. Terus gue mabar juga sama mereka. Dan sekarang gue bahas KK Esport. Dan akhirnya kita nabrak KK Esport ya kan. Jadi gue buat konten tuh bukan ngedongeng gitu kan, bukan katanya-katanya. Gua gitu yang bereksperimen sendiri, dan gua yang mengalami itu sendiri gitu. Dan tentunya konten kayak gini bisa berhasil dikarenakan bantuan dari followers gua juga, bantuan dari kalian semua juga ya kan. Walaupun gua keluar duit banyak gak apa-apa lah, ya udahlah ya.
demi konten, demi kepuasan gue sih sebenarnya. Gue seneng banget cuy kalau melakukan eksperimen kayak gini tuh. Walaupun AdSense YouTube gak bakal balikin itu semua ya kan, dikit banget AdSense-nya bro. Jadi tolonglah ya, subscribe dan like dan share, anjay. Nah jadi untuk KK Esport, gue akuin lu tuh emang jago ya. Terlepas dari lu pakai cara apa biar cepet banget naik rank, tapi lu jago cuy. So if you watching this KK Esport, Rozen, Robing, Roblox, I want to say that if you guys are really good at gameplay, rotation and other things, you are really good player. And you know, udah BTW gue gak mau lagi ya ngomong bahasa Inggris. Kemarin di TikTok gue bikin konten ada bahasa Inggrisnya, dibilang bang so Inggris banget. Apa sih bang gak ngerti? Lu belajar goblok, belajar SD sampai SMA, masa gak ngerti bahasa Inggris basic ya kan? Itu gue ngomong pun banyak salahnya, tapi gue gak apa-apa, gue ngomong aja gitu kan. Karena kalau gak ngomong kayak gimana kok. Oke, jadi ya udahlah ya. Sekarang sampai di sini dulu ya. Dan sebenarnya sih di konten ini ada yang gue sembunyikan ya. Adalah gue gak mau kasih tahu itu sekarang karena masih takut, dan di next konten bakal gue sepil itu semua ya. Jadi ya jangan lupa subscribe. Thank you yang udah nonton sampai akhir, dan selamat berjuang yang masih honor. Gak bakal immortal lo sekarang, mampus.